Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutia Nur Elisa, NIM 1805-124832, Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Pada hari ini saya sedang melakukan observasi langsung di tepian Sungai Kuantan untuk memenuhi syarat UAS dari Bapak Mahmud Al-Fusari MPD. Pada hari ini saya sedang berada di tepian Sungai Kuantan. Sungai Kuantan ini terletak di Desa Baturijal Hulu, Indragiri Hulu, Riau. Sungai Kuantan ini juga disebut dengan Sungai Tenang oleh masyarakat setempatnya. Karena bisa dilihat sendiri sungai ini tidak memiliki arus yang deras sehingga sungai ini disebut dengan Sungai Tenang. Sungai Tenang ini juga merupakan anak sungai dari sungai besar yang terdapat di Indragiri, yang merupakan aliran langsung dari Sumatera Barat. Dapat dilihat sendiri seperti inilah kondisi dari Sungai Tenang ini. Nah, di sebelah kiri saya juga terdapat bangunan tua. Ini merupakan cagar budaya dari Desa Baturijal Hulu. Masjid ini disebut juga dengan Masjid Kenegrian Baturijal Hulu karena dahulu kala masjid ini, Desa Baturijal ini adalah suatu negeri. Nah, jadi masjid ini adalah peninggalan sehingga cagar budaya dari Baturijal disebut dengan Masjid Tua Kenegrian Baturijal Hulu. Di sebelah kanan saya sendiri terdapat bangunan. Bangunan ini disebut dengan Gerbang Sari oleh penduduk setempat. Mengapa dikatakan Gerbang Sari? Karena tempat inilah yang mengatur pertemuan jika ada acara-acara penting, maka masyarakat setempat menggunakan tempat ini. Nah, dapat dilihat dari seberang sungai ini sendiri masih terdapat pohon yang lebat. Di seberang sana juga masih terdapat banyak rumah. Dari berbagai macam ekosistem yang ada di bumi, sungai merupakan salah satu komponen yang termasuk dalam ekosistem di bumi ini. Ekosistem ini sendiri termasuk ke dalam jenis ekosistem air. Seperti namanya, ekosistem sungai ini sendiri berarti ekosistem yang berada di daerah sungai. Ekosistem sungai ini berarti adanya hubungan interaksi atau hubungan timbal balik yang dilakukan di sekitar sungai. Ekosistem sungai ini sendiri merupakan sepanjang wilayah yang berada di dekat sungai. Setiap ekosistem di bumi ini juga memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda-beda. Ini juga sama seperti karakteristik sungai. Ekosistem sungai ini dikatakan juga sebagai ekosistem yang menarik. Ada dua alasan mengapa dikatakan ekosistem sungai ini menarik. Yang pertama adalah karena memiliki berbagai kehidupan biota, dan yang kedua memiliki fisik kimia. Fisik kimia ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sistem sungai ini juga memiliki beberapa ciri khas. Ciri khas yang dimiliki oleh ekosistem sungai ini sendiri adalah adanya aliran air yang searah sehingga memungkinkan adanya perubahan fisik dan kimia di dalamnya yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, selain ciri khas tersebut, kita juga dapat menentukan keragaman lain atau ciri-ciri lain dari yang dimiliki oleh ekosistem sungai ini. Nah, beberapa ciri atau karakteristik utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai ini, yang pertama adalah adanya air yang terus mengalir dari arah hulu hingga ke hilir. Yang kedua, terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang sangat tinggi. Yang ketiga, adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, yang keempat, sungai ini juga dihuni oleh beberapa tumbuhan dan juga hewan yang telah beradaptasi dalam kondisi aliran sungai ini. Nah, itulah tadi beberapa ciri utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai. Perlu kita ketahui lagi bahwa setiap ciri khas atau karakteristik tersebut hanya dipunyai atau hanya dimiliki oleh ekosistem air ini saja. Mengenai penjelasan lebih lanjut
tentang beragam kondisi yang dimiliki oleh ekosistem air. Mengenai penjelasan lebih lanjut tentang beragam kondisi yang dimiliki oleh ekosistem air, maka yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, aliran sungainya. Nah, aliran sungai itu sendiri merupakan faktor utama yang dimiliki oleh ekosistem. Seperti ekosistem sungai ini dan memerlukan pembedaan dari ekosistem yang lainnya. Kecepatan aliran air antara satu sungai dengan sungai yang lainnya itu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan karena kecepatan aliran dari sungai ini dipengaruhi oleh faktor-faktor. Beberapa faktor contohnya itu seperti air, tanah, dan juga hujan. Itu sangat mempengaruhi sekali aliran dari sungai ini. Nah, terdapat beberapa perubahan pada dasar sungai ini karena disebabkan oleh aliran sungai ini. Aliran sungai ini dapat mengubah bentuk dasar sungai melalui beberapa cara, yaitu cara yang pertama, erosi, cara yang kedua, sedimentasi, serta berbagai perubahan habitat yang lainnya. Kondisi lingkungan ekosistem yang kedua adalah cahaya. Cahaya yang terdapat di ekosistem sungai ini memegang peranan yang sangat penting. Nah, cahaya ini sendiri berperan sebagai penyedia energi untuk melakukan proses dari fotosintesis yang berperan sebagai produsen di ekosistem sungai tersebut. Nah, cahaya matahari ini diterima langsung oleh ekosistem sungai tersebut. Ini sangat mempengaruhi oleh berbagai macam variabel yang ada di sekitar sungai. Contohnya saja jumlah pepohonan yang berada di sekitar sungai. Yang kedua tentu saja lebat atau tidaknya pepohonan tersebut, dan juga tingkat kedalaman dari sungai ini sendiri. Yang ketiga adalah suhu. Suhu merupakan salah satu komponen abiotik yang dimiliki oleh suatu ekosistem. Nah, ini demikian halnya dengan sungai. Sungai juga memiliki abiotik yang bernama suhu. Suhu yang terdapat di ekosistem sungai ini sangat bervariasi. Hal ini karena keberadaan suhu di sungai ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah radiasi dan juga tingkat kemiringan sungai ini. Nah, selain itu, ekosistem sungai ini juga ditemukan perbedaannya. Nah, ekosistem sungai ini juga memiliki beberapa perbedaan suhu yang cukup mencolok antara bagian dari permukaan air sungai dengan bagian bawah air sungai ini. Substrat merupakan bagian permukaan tempat berbagai organisme yang hidup di sungai ini. Nah, kondisi substrat dalam ekosistem sungai ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama ini mempengaruhi substrat di ekosistem. Yang pertama adalah faktor organik. Misalnya saja faktor organik ini dedaunan, kayu, lumut, dan juga berbagai macam yang ada hidup di sekitar sungai ini. Yang kedua itu adalah faktor anorganik. Anorganik ini misalnya saja batu, bahan geologi, kerikil, pasir, atau lumpur yang memang ada di sungai ini. Yang keempat adalah bakteri. Dengan atau tanpa disadari oleh kita, bakteri mempunyai pertahanan besar dalam suatu ekosistem. Nah, bakteri ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses daur ulang. Bakteri ini sendiri berperan menguraikan bahan organik menjadi senyawa organik yang digunakan oleh tanaman serta organisme lainnya. Bakteri ini dalam jumlah yang banyak sehingga proses daur ulang energi itu dapat berlangsung dengan lancar. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kimia air. Ekosistem sungai tidak terlepas dari yang namanya kondisi kimia yang ada pada air. Nah, pada ekosistem sungai ini, kondisi kimianya sangat bervariasi.
diantaranya satu dengan yang lainnya. Hal ini bergantung pada diinput dari lingkungan atau daerah yang ada di sekitarnya, seperti hujan dan juga penambahan bahan-bahan pencemar yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat atau manusia yang ada di sekitar sungai ini. Nah, pencemaran yang dihasilkan dari aktivitas manusia ini, meskipun demikian, kita tetap perlu mengetahui bahwasannya di dalam sungai ini oksigen tetap menjadi konstituen kimia yang penting dari kehidupan berbagai organisme yang ada atau di dalam sungai ini. Nah, selanjutnya yang keenam adalah ikan. Ikan seperti yang kita ketahui merupakan hewan yang sangat banyak kita temui di ekosistem sungai ini. Kemampuan bertahan hidup dari hewan ini sangat ditentukan oleh ekosistem ini. Air merupakan sumber daya yang memiliki peranan vital dalam kehidupan dengan lebih dari 70% permukaan bumi yang tertutup air. Pencemaran air menjadi masalah bumi yang sangat besar dan mendesak. Sebelum membahas contoh dari pencemaran air, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pencemaran air. Pengertian pencemaran air adalah menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing yang berupa unsur energi atau zat lainnya ke dalam air. Nah, contoh pencemaran air dapat terjadi pada air laut atau air sungai yang mengalir. Kemudian air sungai ini terjadi pencemaran oleh tangan manusia. Adanya aktivitas manusia yang di sekitar sini mengakibatkan air sungai ini terjadinya pencemaran. Indikasi pencemaran air bisa berupa perubahan warna, rasa, bau, hingga kualitas air itu sendiri. Penyebabnya adalah pencemaran air ini paling sering diakibatkan oleh sampah, limbah hasil dari kegiatan manusia. Dampak pencemaran air ini juga bisa berbahaya karena menyebabkan banyaknya kerugian baik materi bahkan nyawa. Nah, ada beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran air yang dapat kita lakukan baik sebagai individu maupun kelompok dalam masyarakat. Yang pertama, kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik serta jenis-jenis sampah yang lainnya. Yang ketiga, pengolahan limbah industri, pertanian, peternakan, dan perikanan agar aman dan tidak berbahaya sebelum dibuang. Yang keempat, menggunakan air seperlunya dengan bijak atau bisa dengan menghemat air. Yang kelima, menempatkan industri pabrik di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk. Yang keenam, mengawasi penggunaan pestisida dan zat kimia berbahaya lainnya yang digunakan oleh perusahaan, industri, atau perorangan. Yang ketujuh, mencegah terjadinya pengundulan hutan dan melakukan program reboisasi. Yang kedelapan, mengurangi penggunaan deterjen kimia di lingkungan rumah tangga. Yang kesembilan, rehabilitasi lahan kritis yang bertujuan untuk meningkatkan konservasi air bawah tanah. Yang ke-10, kita bisa untuk tidak menggunakan aliran sungai sebagai tempat mandi, mencuci, dan memandikan hewan ternak. Permasalahan lingkungan hidup saat ini memang menjadi problem yang paling sering terjadi di lingkungan Indonesia maupun lingkungan di luar negeri. Permasalahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup ekonomi dari beberapa hal, mulai dari faktor alam atau faktor dari manusianya sendiri. Kebanyakan dari permasalahan ini terkadang belum memiliki solusi untuk mengatasinya, sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan terus saja terjadi, seperti banyaknya kerusakan atau pencemaran di sungai.
Nah, untuk mengetahui banyaknya permasalahan ini, tentu saja dibutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku industri. Pihak pemerintah wajib untuk memberlakukan aturan bentuk penyimpangan sosial baik bagi pelaku-pelaku industri atau masyarakat agar jangan membuang sampah atau limbah ke sungai. Pencemaran lingkungan merupakan masuknya zat makhluk hidup atau energi lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa diartikan sebagai adanya perubahan komposisi pada media yang dicemari. Misalnya saja, tanah atau air atau udara yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti oleh manusia, proses alam, dan yang lainnya, yang mengakibatkan adanya penurunan kualitas media yang dicemari oleh beberapa faktor tersebut, sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Saat ini pencemaran terjadi di muka bumi ini semakin tak terkendalikan, terutama setelah masa revolusi industri, di mana banyaknya pabrik yang dibangun dan menyebabkan berbagai jenis polusi. Oleh karena itu, adanya pengendalian alam ini sangatlah diperlukan, terutama pada pencemaran lingkungan, dengan cara menetapkan baku mutu ilmiah atau baku mutu limbah yang harus dibuang pada lingkungannya dan sesuai dengan kadar tertentu. Pencemaran saat ini terjadi di mana industri atau pabrik dengan penduduk yang cukup padat, sehingga tidak terelakkan lagi terjadinya pencemaran, baik itu karena limbah industri maupun logam berat. Ada beberapa jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah perubahan zat atau kandungan di dalam air, baik itu air yang ada di sungai, danau, maupun air yang ada di lautan luas. Bahkan saat ini juga sudah terdapat pencemaran air ini lebih banyak diakibatkan oleh ulah manusia. Hal ini tentunya sangat berbahaya jika dibiarkan saja dan tidak mendapatkan pencegahan. Karena baik air itu sendiri yang ada di dalam sungai, danau, laut, ada berbagai fungsi dari air yang sangat membantu kehidupan, juga mampu membangun segala sedimen dan juga polutan. Jika terjadinya fenomena alam seperti gunung meletus, menyebab banjir, kekeringan, dan yang lainnya, namun ini tidaklah menjadikan sebagai penyebab dari pencemaran air, karena lebih difokuskan pada apa yang diperbuat oleh manusia, sehingga menyebabkan pencemaran air ini. Jumlah fenomena pencemaran air ini saat ini sudah terjadi di mana saja dan sudah dalam masa yang kritis, karena mungkin hampir separuh perairan mengalami pencemaran. Hal ini membuat peraturan mengenai pencemaran ini memerlukan tindakan atau evaluasi kebijakan baik bagi korporasi besar hingga tahap individu. Hal ini sangatlah penting mengingat bahwa banyak kasus penularan penyakit terjadi melalui air dan sudah menyebabkan banyak korban jiwa, baik di Indonesia maupun negara-negara lainnya yang padat penduduk. Namun, kesadaran akan kebersihannya masih kurang. Tercatat setidaknya 14.000 orang meninggal dunia karena penyakit yang ditularkan melalui air di seluruh dunia. Jumlah ini tentunya sangatlah fantastis dan bisa jadi terus bertambah jika tidak segera diatasi. Jika sudah tercemar oleh kontaminamin organik yang tidak bisa mendukung apa yang menjadi sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, terutama di dalam air seperti ikan. Akibatnya, ekologi air akan mengalami gangguan, dan jika ini terjadi secara terus-menerus, maka bisa menyebabkan anomali fenomena yang tidak biasanya terjadi.
adanya pencemaran air ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, adanya peningkatan kandungan nutrien yang terjadi pada air, sehingga mengaruhi pada adanya eutrofifikasi. Yang kedua, adanya pembangunan atau pembuangan sampah organik yang biasa dihasilkan oleh limbah rumah tangga, seperti halnya air kotor yang dibuang begitu saja ke sungai. Di dalam air menjadi berkurang dan terganggu, sehingga makhluk hidup air juga akan mengalami gangguan kehidupannya, serta ruang publik untuk kehidupannya juga terganggu. Jika ini terus saja berlanjut, maka akan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem air. Yang ketiga, industri yang membuang limbahnya secara sembarangan ke dalam air. Padahal di dalam limbah tersebut terdapat berbagai zat kimia yang sangat berbahaya, seperti logam berat, minyak, limbah organik, dan juga padatan. Nah, seperti halnya pada limbah rumah tangga, limbah industri, dan juga oksigen di dalam air yang mampu merusak ekosistem air. Selain itu, jika air sudah tercampur dengan limbah dan zat kimia lainnya, maka tidak bisa lagi digunakan oleh semua makhluk hidup termasuk manusia. Sampah buangan baik dari rumah tangga atau industri yang menyebabkan terjadinya pencemaran air. Yang selanjutnya, adanya penggunaan bahan peledak seperti bom untuk membunuh ikan atau menangkap ikan di sungai yang banyak sekali dilakukan oleh para nelayan yang juga mampu menimbulkan terjadinya pencemaran air. Yang selanjutnya, akibat pencemaran air. Akibat dari adanya pencemaran air ini, diantaranya yang pertama, pencemaran dapat menyebabkan banjir. Ini tentu saja jika terjadinya hujan dan sungai sudah tercemar, maka besar kemungkinan akan terjadinya banjir. Yang kedua, pencemaran air juga dapat menyebabkan erosi tanah serta media yang lainnya yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kerusakan dan pencemaran air ini yang dilakukan oleh ulah manusia sendiri itu sebenarnya akan menyebabkan bahaya tersendiri, dan bahayanya kembali lagi kepada manusia itu sendiri. Demikian, karena dari dasarnya saja ini sudah tercemar, maka tanah itu akan mengikut alurnya atau mengikut aliran airnya, sehingga memungkinkan terjadinya longsor. Selanjutnya, selain itu, pencemaran air ini juga bisa menyebabkan rusaknya ekosistem sungai dan perairan lainnya, terutama jika terdapat kandungan logam berat dan bahan kimia yang terdapat di dalam perairan tersebut. Nah, jika terdapat logam berat dan zat-zat kimia di dalam sungai ini, maka pencemaran air itu juga menyebabkan rusaknya ekosistem yang ada di sungai ini. Yang selanjutnya adalah terjadinya kelangkaan air. Karena air sudah mengalami pencemaran dan tidak dapat lagi digunakan lagi nantinya, maka air sungai yang menjadi kebutuhan manusia sendiri itu akan mengakibatkan manusia kekurangan air. Apalagi jika di rumahnya manusia tidak bisa menghemat air bersih, maka mau tidak mau bisa saja air sungai ini menjadi kebutuhan pokok air utama bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya, merupakan salah satu sumber penyakit bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, tentu saja jika manusia menggunakan air untuk kebutuhannya sehari-hari, ketika air ini sudah tercampur dengan limbah, sudah tercampur dengan zat-zat kimia, maka manusia itu tidak bisa lagi menggunakannya. Jangankan manusia, ikan yang hidup di dalam sungai ini juga akan terkena imbas dari zat-zat kimia atau produksi limbah rumah tangga dari manusia. Yang selanjutnya, pencemaran air juga dapat menyebabkan tanah longsor. Mengapa demikian? Karena dari dasarnya saja ini sudah tercemar, maka
tanah itu akan mengikut alurnya atau mengikut aliran airnya sehingga memungkinkan terjadinya longsor.